Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Anissa Raga, kali ini kita akan menyajikan informasi tentang Masjid Raya Yogyakarta, yaitu dikenal sebagai kagungan dalam Masjid Gede Kauman, merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gede menegaskan keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid Gede dibangun di sisi barat alun-alun utara dan barat daya Pasar Bringharjo, tidak jauh dari bangunan keraton. Tata ruang ibu kota kerajaan yang menempatkan keraton sebagai pusat pemerintahan, pasar sebagai pusat ekonomi, dan tempat peribadatan yaitu sebagai pusat agama dalam posisi seperti ini, yaitu telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Jawa semenjak era Majapahit. Masjid Gede didirikan pada hari Ahad Wage 29 Mei tahun 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir yaitu tahun 1187 Hijriah. Masjid Gede didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu keraton, dan adapun rancangan bangunannya dikerjakan oleh Kiai Wiryo Kusumo. Gaya arsitektur Masjid Gede mewarisi gaya Masjid Demak. Karakteristik dari masjid ini adalah keberadaan 4 pilar utama atau dikenal dengan Soko Guru. Masjid Gede ini berdiri dengan atap berbentuk tajuk lombang teplok. Tajuk lombang teplok adalah bentuk atap bersusun 3. Secara filosofis, 3 tingkatan pada atap menggambarkan tahapan dalam menekuni ilmu tasawuf, yaitu syariat, kemudian torekot, dan ma'rifat. 3 tingkat pada atap tersebut juga dapat dimaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan. Terdapat 48 pilar di dalam bangunan masjid ini. Sementara atapnya terdiri dari 16 sisi dengan 3 tingkat. Bagian-bagian masjid terdiri dari mihrab atau tempat pengimanan, kemudian liwan yaitu ruangan luas untuk jamaah, serambi yang merupakan bagian luar bangunan, dan tempat wudhu. Di dalam Masjid Gede terdapat ruangan khusus bagi raja ketika hadir di masjid, yaitu berada di baris shaf terdepan, yaitu yang dikenal dengan nama maksura. Sebagai ciri bahwa masjid ini milik sultan, maka di puncak atap dipasang hiasan mahkota, yaitu yang berbentuk bunga. Hiasan pada puncak atap semacam ini disebut sebagai mustaka. Mustaka pada puncak-puncak masjid milik sultan merupakan stilisasi dari bentuk gada, daun kluwih, dan bunga gambir. Gada melambangkan keesaan Allah. Daun kluwih mengarah pada kata linui atau lebih, yaitu manusia akan memiliki kelebihan jika telah melewati 3 tahapan ilmu, yaitu ilmu tasawuf. Sedang bunga gambir melambangkan arum angambar atau keharuman yang menebar.
Bangunan Masjid Gede diperluas karena jamaah yang bertambah banyak. Hanya 2 tahun sejak didirikan. Perluasan ini berbentuk pembangunan serambi dengan bentuk limasan 2 tingkat, yaitu ditandai dengan condro sengkolo yang berbunyi Tunggal Windu Pandito Ratu. Pembangunan serambi tersebut bersamaan dengan pembangunan 2 bangunan tambahan yang disebut sebagai pagongan. 2 bangunan tersebut dipergunakan sebagai tempat 2 rangkaian gamelan pusaka, yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo. Kedua gamelan ini dimainkan selama berlangsungnya upacara sekaten. Pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, masjid ini juga dipergunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah, yaitu yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama masalah perkara perdata. Sebagai bagian tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta, Masjid Gede pun turut dalam dinamika bangsa Indonesia, yaitu dalam masa perjuangan kemerdekaan. Bangunan Pajagan digunakan sebagai markas Ashikar, perang Sabil yang membantu Tentara Nasional Indonesia, yaitu melawan agresi militer Belanda. Para pahlawan yang gugur kemudian dimakamkan di sisi barat masjid ini. Selain itu, Masjid Gede terus menjadi sarana perjuangan, yaitu baik komponen Angkatan 66 dalam menumbangkan Orde Lama, maupun bagi pejuang reformasi dalam menumbangkan Orde Baru. Nah, demikian tadi tentang sejarah bagaimana Masjid Gede Kauman Yogyakarta.